Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia ya. Anak-anak, perkenalkan saya Ibu Rina Widiatmi Rahayuwati dan biasa dipanggil dengan Ibu Rina yang akan mendampingi kalian dalam belajar prakarya. Anak-anak, kalian tahu kan sekarang ini bangsa kita Indonesia sedang berjuang melawan COVID-19. Untuk itu, jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar prakarya kali ini. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang kerajinan bagian 1. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yang pertama adalah pengertian serat, yang kedua jenis dan karakteristik bahan serat alam, dan yang ketiga teknik pengolahan bahan serat alam. Anak-anak, kalian tahu kan kalau negara kita Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Anak-anak, tahukah kamu apa itu pengertian bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayur dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimiawi. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana sejarah bahan serat? Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan surat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lain, seperti serat flak yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi dan serat wool mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flak, wool,
sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Hingga saat ini telah bermacam-macam jenis serat buatan diproduksi. Nah, anak-anak, tahukah kalian jenis-jenis serat alam? Ya, jenis-jenis serat alam sebetulnya ada 3, yaitu serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Namun, pada pelajaran kali ini kita hanya belajar tentang serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sedangkan pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu serat dari stapel dan serat dari men. Apakah serat dari tumbuhan itu? Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 berikut. 1. Serat dari biji. Serat dari biji merupakan beberapa biji yang memenuhi syarat untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya adalah biji kapas dan biji kapuk. 2 adalah serat dari batang. Serat dari batang adalah jenis batang yang menghasilkan serat alam, dapat berupa jenis batang pohon berkambium atau tidak berkambium. Contohnya diantaranya adalah serat batang anggrek, serat batang linjo, serat batang mahkota dewa, dan serat batang dari pohon beringin. Yang ketiga adalah serat dari daun. Contohnya adalah daun mendong, daun nanas, daun pandan, daun eceng gondok, daun pisang abaka, daun sisal, dan daun henequin. Dan yang keempat adalah serat dari buah. Buah yang dimanfaatkan untuk serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut banyak digunakan sebagai bahan serat. Berikutnya, apakah serat dari hewan itu? Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya stapel dan filamen. Di bawah ini akan dijelaskan penggolongannya. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya ada domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, serat dari kelinci, kemudian serat dari vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Sedangkan serat dari filamen, filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva
ulat sutra yang digunakan untuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Bagaimanakah karakteristik bahan serat? Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa kapas memiliki beberapa karakteristik, seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Sedangkan serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tahan lama. Lalu bagaimanakah teknik pengolahan bahan serat alam? Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkah pengolahan bahan serat alam yaitu 1. Pemintalan benang, 2. Penggulungan benang, 3. Pencelupan warna, dan yang keempat penenunan benang menjadi kain. Pemintalan benang. Dari proses pemintalan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Penggulungan benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celuk. Demikian anak-anak materi tentang kerajinan serat bagian 1. Terima kasih kalian telah menyimak. Kita berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.